flashback ke beberapa tahun yang lalu. You pernah ingat ya, ada nggak mungkin di antara generasi hari ini yang pernah mengingat kalau raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini dulu? Apa itu? You know that, you see that people? Primadona banget kan hari itu? Ibu moderator itu dulu saya beri kontemplasi kita mau seperti itu. Jadi no Q&A udah selesai tadi di awal simulasi sudah waktu. Nah, ini primadona banget. Hari ini tak tahu dia kemana. Dia tak pernah justru tertinggal karena orang-orang sudah dibilang raksasa dunia internet dikuasai oleh seorang ibu itu keluar dari kamar. Dia membahas sambil memegang handphone. Ketika dia bilang tolong, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Ini handphone terjadi pada hari ini, pada zaman itu. Tahu dia kemana sekarang kan? Karena orang-orang sudah hijrah dengan ponsel dan smartphone terbaru dia. Kalau gaya bicaramu sama dengan gaya bicara 10 tahun yang lalu, komunikasimu sama dengan ketika kau waktu SD, kau sudah tertinggal dan punah. Hari ini you di coaching, you tampil ke depan one by one, biar apa? Biar tidak tertinggal. Bukan hanya orang SMK multimedia saya yang jago bicara, Albert juga punya talent. Ini kan handphone yang kau maksud. Antum ketawanya loginnya lama banget. Ini handphone zaman Abu Jahal, nah. Ini handphone jadul banget. Gaya komunikasi hari itu beda gaya komunikasi hari ini yang serba akal. Masa-masa ini sudah hilang. Sebelum masuk ke Alba, hey, Cung, harus jujur ya. Yang orang Priangan Timur. Dulu sebelum masuk ke Alba, sekolah SD bagian, pas pulang sekolah ya, tiba-tiba dikasih sarung sama mbaknya ya. Sok jang sengaja sekolah agama dulu. Sekolah agama tapi sarungnya budis. Jujur, yang pernah pakai kostum kayak gini angkat tangan, katakan saya. You pernah lakukan itu kan? Ya kita yang nostalgia dulu ya, ke 10 tahun yang lalu ya. You indah banget pada masa itu kan, gak ada handphone, gak ada gadget ya. Paling main file, nggak main layangan tuh indah pokoknya. Gak ada story, gak ada status. Betul? Tapi anak-anak adekmu hari ini yang di luar sana, mereka lebih pintar dari kakaknya, dari emaknya, dari bapaknya dengan gadget dan kostumnya. Saya senang di momen ini nih, kayak Agus pikir ya. Ya bakal kompak ya. Mohon izin ya Pak Andika diambil gambarnya saudara Pak Andika. Yuk, hey, duduk dengan tegak. Siap ya. Katakan sama-sama dalam hitungan 3 mundur 2 kata ini 3 2 1 katakan apa? Masa TK-mu bahagia banget ketika kau buat lukisan sebagai hadiah untuk ibumu. Lukisan itu dari masa TK sampai hari ini, anak TK lukisan yang gak pernah berubah, betul? Yang pertama, ada lukisannya apa? Pintar, di atas gunung ada apa? Di samping matahari ada apa? Di depan gunung ada apa? Di samping sawah ada apa? Antum lagi nostalgia dengan 10 tahun, 20 tahun yang lalu, betul? Padahal 5 menit yang lalu antum berinang air mata banyak, ya Allah, Allah yang menggerakkan. Dan antum teriak lagi sekeras-kerasnya mengatakan stres. Antum stres tadi kan? Dan antum tertawa lagi setelah mengatakan gara-gara ada orang yang gak tahu itu pintu otomatis kan? Antum tertawa lagi, Dek, bagaimana memainkan emosi audiens. Tapi setelah itu tak ada sekedar peringatan yang benar. Saatnya kita berubah. Sebelum kami move ke kota yang lain, sebelum kami pamit dari Alba People hari ini, ya anak-anakku sekarang saatnya kita hijrah. Dalam pesona bulan Muharram, di awal Agustus 2024 kami hadir di titik Alba hari ini. Ya anak-anakku, ada komitmen menarik berubah supaya
Suko belajar segmen public speaking dari jam 9 sampai 14.30. Di 15 menit terakhir kita kami buka tentang segmen kontemplasi ini. Karena Allah menggerakkanmu dari masa ke masa yang dulunya kau bangga dengan lukisan yang kau buat tadi. Hari ini daya bicaramu gak seperti anak muda. Daya bicaramu gak seperti anak. Gaya komunikasimu gak seperti anak SMP yang mereka gak pernah dapat sentuhan di alam pesantren. Kostummu aja indah dilihatnya, nah. Kostummu pasti berbeda kostum teman-temanmu di luar sana kan. Mereka menghibur denganmu yang sampai hari DM-nya masih berseliweran di Instagram. Tapi boleh nggak kami dapat pesan mereka walaupun di belakang? Tapi kadang kita nggak bersyukur ada di kehidupan. Pas kita lihat, tuh ada beberapa tahun silam dulu kita bangga dengan kostum anak TK yang pertama. Waktu menggunakan baju merah putih you pasti ingat kan? Pagi-pagi di hari Senin ibunya mengatakan, nah, hati-hati di jalan nak ya. Iya betul lah, hati-hati di jalan bagus. Nanti ibu jemput di sekolah ya nak ya. Apa menggunakannya sampai ke detik 4.000 masa kita nak. Otaknya pasti berubah. Yang menggunakan putih biru-birunya, mereka yang cemburu dengan Alba People, dengan ketenanganmu di detik ini, karena mereka gak bisa menggunakan kostum seindah kau hari ini, nah. Bisakah kami sejenak izin bager kaset gelit untuk mendobrak blok mentalmu setelah akan bicara di depan dan dia mengatakan beberapa tahun lalu kami bawa tayangan ini, hampir semuanya fokus ke satu titik dan mereka semuanya waktu itu pada berdiri dan mereka mengatakan sudah pergi banget apa begitu dan mau guru dia, mau santri, ini dia salah. Kenapa saya menggiring otak Anda sampai ke titik satu gambar ini? Di sayap kanan kami berdiri dan kami berteriak hari itu, prosesi wisuda dimulai. Tiba-tiba di belakang ada yang teriak dan dia mengatakan, Mas Chandra, jangan dulu mulai mas acaranya mas. Kita nunggu satu wisudawan dari Watampone, kasihan dia jauh Pak Chandra. Tolong tunggu sebentar saja Pak Hedi, kasihan dia jauh Pak Hedi. Kita tunggu sebentar. You pasti bertanya, Ustaz siapa itu? Udah tahu hari wisuda kok dia terlambat. Ternyata orang pemuda yang sudah selesai dia mengatakan sambil mengatakan kepada ayah sambil mengambil saudara ini bapak mengantarkan kuliah aku mohon ada bersama bapak itu mengatakan apa? Nah, aku tak punya uang untuk naik angkutan. Seorang anak sebagai anak kedua, aku sudah siapkan kursi motor. Aku sudah siapkan kursi motor. Anak itu mengatakan, aku sudah siapkan kursi motor. Kemana kan kursi motor itu? Apakah dibawa ke sebuah angkutan besar? Dia harus jalan kaki bager, menelusuri dinginnya tanah Manado. Dia berjalan kaki sambil mengatakan, aku bangga. Dan ayahnya sambil tengok kepada anaknya, nah kok tak sampai mendorong aku sampai
Anak Arjuna Bumpi, antum melihat tidak? Tak cukup dengan mata, tak cukup dengan mata. Kalau antum melihatnya tayangan ini dengan hati, siapa pemuda yang terlambat, apakah nyampe ke kampusnya? Pasti yang akan menjawabnya adalah hati. 1 jam 30 menit dia harus berjalan menelusuri dinginnya tanah Manado. Dia harus menelusuri rumputan, jalan 1 jam 30 menit, hampir 2 jam menelusuri dinginnya tanah Manado, dan dia tiba di suatu kampus. Ayahnya punya impian. Bisakah kau melihatnya? Bisakah kau melihatnya dengan hati? Biar hatimu yang membaca, bukan hanya mata. Dia punya impian, kan? Ayah itu menggunakan baju yang sangat sederhana, batik yang sangat sederhana. Anak melihat air matamu berkaca-kaca, brother. Berarti kau punya cinta untuk mereka, kan? Karena kau melihatnya dengan hati, kan? You bertanya kepada Pak Hedi, ini real? Yes, it's real, people. 2018, Ana menyaksikan dari meja MC, seorang MC bisa mendapatkan ibroh dari meja MC yang kau duduk samping sana. Tayangan video ini atas izin orang kampus, kami bawa ke satu kampus di kampus UIN Arada di Aceh. Ditayangkan depan 4.000 peserta, yang 2.000 paling depan mereka adalah korban tsunami Aceh, dan mereka mengatakan, Pak Chandra, video itu aku sedih di tayangan video yang aku adalah putri Pak Harap. Aku adalah ketua badan eksekutif mahasiswa Pak Chandra. Aku minggu depan akan diwisuda Pak Hedi. Pak Hedi, aku punya impian, Ustaz. Minggu depan ketika nanti namaku disebut di atas panggung Pak Hedi, aku akan berikan togaku untuk ibuku Pak Chandra. Ini Pak Hedi, kalau Bapak tidak sibuk bisa hadir dan menjadi MC dan dalam wisuda. Aku melihat orang Manado di Pak Hedi. Wallahi Pak Hedi, aku ingin berikan togaku untuk ayah bundaku yang mati itu. Siapa dia? Rina Mahara. Tapi lagi-lagi ungkapan seorang penyair itu indah. Tajri riyah bimala tastahis sufur. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Tiba-tiba 1 jam sebelum wisuda, seorang Rina Maharani dari Tanah Lok Sumawe, dia detik-detik mau diwisuda, dia sakit. Jubah kebanggaan wisudanya sudah dia pakai, tapi Allah ternyata lebih cinta kepada dia. 30 menit sebelum wisuda, dia meninggal dunia. Allah lebih cinta kepadanya. Viral di media sosial 2019 hari itu, kami menyaksikan di kampus UIN Arada di Aceh. Sayap kanan tulisannya selamat dan sukses wisuda wal wisudati. Tapi sayap kiri tulisannya apa? Turut berduka cita untuk pahlawan dari bumi Sumatera. Disebutkan nama sang almarhumah oleh seorang MC dari protokol Gubernur Aceh, Rina Maharani. Siapa lagi yang Allah gerakkan? Seorang ayah yang setelah selesai pemakaman, dia lari menuju ke kampus. Dia narik jas kami sambil mengatakan apa? Dia mengatakan, Pak Chandra, aku adalah ayah dari almarhumah. Perumpamaan putriku sudah selesai, Pak Chandra. Tapi begitu si mulia utama, izinkan aku naik atas panggung. Aku akan mengambil jasanya. Sekalipun putriku terbancap di atas tempat tulisan.
bulan Februari, Nak Alba, you bisa lihat seorang ayah hebat ini, dia nggak berkata apa-apa, tapi bahasa tubuhnya penuh dengan cinta. Ayah ini tak bicara apa-apa ketika disebut nama almarhumah. Serta kau telah belajar main, hal, dan biar hatimu yang bicara, bukan hanya mata yang bicara. Raih Palestina hari ini, you dapat pakai pelengkap ribet, you sudah belajar bicara di depan, you sudah belajar bagaimana menghipno your audience. Dan sebelum asal ini, you belajar untuk menata hati, mengolah rasa, bukan hanya mengolah vokal, bukan hanya mengolah bahasa tubuh, tapi mengolah rasa. Biar aku bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Bukankah kau sedang ikhlas untuk pintar merasa? Bukankah kau sudah teriak untuk pintar merasa? Bukankah kau teriak bukan hanya merasa pintar, tapi pintar berasa? Keep on your mind, people. Saya boleh bergori. Ini terjadi di bumi yang terakhir. Terus kan? Enak kali kau yang duduk, aku yang ngomong kawannya. Pak, ente senang banget ya dibikin cemas, dibikin deg-degan, dibikin ketawa, dibikin nangis. Kok senang banget? Putri, jarang loh cowok nangis bilang senja. Ulangi ya. Putri, jarang loh cowok nangis bilang senja. Biasanya kalau dia sudah galau, air matanya tidak ada. Yang ada dia memecahkan matanya dan berkata, ini semuanya fokus atau kata lihat nih anak-anak kerennya nih. Karena apa? You melihatnya bukan hanya dengan mata tapi dengan antum bilang, oh itu Ustaz Happy tuh main hipnotis. Apa hipnotis? Gak ada hipnotis. Kalau hipnotis dipegang 3, 2, 1 kamu cuma mundur itu dia. Antum tanya kok bisa gini ya? Padahal pembicaraan kita masih tertawa. Mau tahu caranya? Mau dibuka rahasianya? Kita kembali ke segmen dari sini antum sudah mulai mengolah rasa di segmen yang satu. Ketika ada mengatakannya, pernah kau duduk di bawah kita? Otakmu hari tadi juga tiba-tiba ingat dengan seorang ibu yang pernah ngasih bekal di pagi hari. Karena saat itu you mau sekolah, itu otakmu tiba-tiba ingat ransel warna putih, warna pink, warna biru, yang aroma pensil barunya masih tercium sampai hari ini dengan penghapusnya kan? Dikasih musik kayak gini, dampaknya hati-hati. Antum bilang Pak itu musiknya dari mana kita dikti karena setiap gelombang nadanya itu mendobrak vortex, vortex yang kau tulis tadi di lembaran kertas. Ini musik gak ada di YouTube. Kita bikin karena setiap tune yang menembak, setiap vortex yang mendengar. You masih aman. Tiba-tiba masuk ke segmen ini, saya bilang selamat tinggal. Ya kan? Masih ingat tadi? Kita review ke belakang yuk. Dan saya mengatakan, saya berada di sini kan? Prosesi wisuda dimulai, betul? Tiba-tiba ada yang apa? Ada yang teriak di belakang. Andai kan saya ngomongnya kayak gini, musik sama, gambar sama, tapi cara bicara yang berbeda. Teman saya pernah kemana? Dia dulu teh
Kan saya MC di sini tadi kanan kiri saya tiba-tiba ada yang borowok di belakang. Saya kaget gitu ya, hei Pak Epi jangan dibuat dulu, itu kasihan itu satu orang lagi yang wisudawan dari Watampone, kasihan karunya dia jauh. Tolong dibuat yang, kayaknya udah ini kan ada anak. Mau tahu nggak? Ada orang tuh emang habis pikir kok bisa ya, udah ke acara wisuda kok dia terlambat. Jadi kan katanya dia habis sholat subuh, udah pakai toga. Terus dia bilang ke bapaknya, Pak, saya wisuda loh Pak. Bapak mau nganterin. Terus bapaknya bilang, saya nggak punya uang. Udah, saya anterin lah ke jalan kaki. Kan jalan kaki tuh, 1,5 jam. Sejam 1,5. Nyampe lah kalau nyampe nih. Sebentar ya, ada videonya sebentar ya. Tuh, itu orangnya. Resep di Alfa kayak gini, terus beberapa iya makhluknya ya ini ya. Jadi saya teh habis pikir kok bisa ya. Tuh. Jadi bapaknya teh kan sakit tuh. Ini yang pakai baju putih jangan ngalangin, kasihan tuh kan. Saya kita ngalangin tuh ngalangin ya. Lalu saya yang pasang ke belakang tengah, semuanya aku benar-benar hipno audiens. Ini bisa bayangin gak anak cerita barusan atau orang Aceh tadi. Habis itu kan tadi kan ibu Aceh ya. Ada perempuan ya. Itu ngobrol lagi. Dia tuh katanya mau pengen wisuda tuh. Nah ini anaknya. Dia tuh jadi dia tuh kan wisuda nggak jadi wisuda ya. Tahu nggak kenapa nggak jadi wisuda? Sakit. Habis sakit meninggal ya. Jadi ya masa sudah wisuda pasti. Kalau saya ngomongnya kayak gitu, you pun tertawa, Bibas. Maka kenapa ketika seorang alumni dari pesantren bisa menghipno 2.500 korban tsunami Aceh, semuanya orang terhipno dengan gaya bicara bahasa Arab dia. Saya sampaikan, saya masih ingat di Hawaii ini beberapa tahun silam, itu anak juri banget dengarnya. Gara-gara apa? Itu alumni pesantren, dia berbicara bisa menghipno ribuan orang yang mereka bukan dari pesantren. Apa yang dia katakan? Ayo. Nah, benar. Oh, tadi jauh. Atas saya belum separasi. Akibat itu buat Indonesia. Harga Ahaja kitab. Antum tertawa karena antum paham. Tapi kenapa waktu itu di Masjid Baitur Rahman semua berlinang air mata? Terus yang di luar semuanya pada tengok-tengok dari jendela, mereka tepuk tangan. Semakin ditepuk tangan, anak pesantren semakin menjadi betul. Dia turun dari panggung dan mengatakan, akhir wasitnya. Lihat deh cara ngomongnya ya, keren banget. Saya lagi berbicara tragedi apa gitu kawan ya. Semakin menjadi-jadi kan ada seorang ibu orang kulit karen dia mengatakan aku bilang kalau dia udah bicara bahasa Arab akan dia ibu tahu nggak apa yang dia bicarakan? Aku yakin dia itu nggak bisa bicara dasarnya tragedi tsunami Aceh. Dia ngiranya lagi ngomong tsunami. Padahal itu tersebut Alkitab lauluhu akbar dulu orang terhitung dari dia bicara. Kesimpulannya, ketika dia bicara, how to say, cara dia bicara harus 97%. What to say, isi bicaranya hanya 3%. Anak al-fakir bicara, I love you all that stuff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepuk tangan untuk malam hari ini. Saya kembalikan ke moderator hari ini, silakan. Habis ini MC ya. Wait, bukan. Thank
you brother, soundnya keren banget. Wow. Sukan tuh tadi itu dia tuh sakit cuman ya.